Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Ayuning Tias, peserta Lasar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum, akan menyampaikan tugas agenda 3. Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi adalah salah satu unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi terdiri dari 3 subdirektorat dan subbagian tata usaha. Ketiga subdirektorat itu adalah Subdirektorat Keselamatan Konstruksi, Subdirektorat Keberlanjutan Konstruksi, dan Subdirektorat Analisis Biaya Pekerjaan Konstruksi. Tugas dan fungsi Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi. Untuk tugasnya adalah melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, serta pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang keselamatan dan keberlanjutan konstruksi. Fungsinya yang pertama penyusunan NSPK, pelaksanaan BIMTEK dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan konstruksi, keberlanjutan konstruksi, analisis biaya pekerja konstruksi, serta teknologi dan analisis konstruksi. Yang keempat adalah pelaksanaan tugas kesekretariatan Komite Keselamatan Konstruksi, tim penilai kinerja penyelenggaraan keberlanjutan konstruksi, dan tim analisis biaya pekerjaan konstruksi. Yang kelima adalah fasilitasi pengembangan dan pengelolaan teknologi dan inovasi konstruksi. Dan yang keenam adalah pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Tugas dan layanan saya di Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi. Untuk perannya, saya sebagai pembina jasa konstruksi di Subdirektorat Analisis Biaya Pekerjaan Konstruksi, saya berperan untuk turut menyusun regulasi dan kebijakan berkenaan dengan analisis biaya pekerjaan konstruksi, khususnya penyusunan harga satuan wilayah. Untuk layanan apa yang saya bantu hadirkan adalah penyusunan kodifikasi komponen tingkat PU guna mendukung milestone Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK. Ini berupa penyeragaman kode material, peralatan, dan tenaga kerja atau MPTK pada seluruh komponen yang digunakan untuk penyusunan biaya pekerjaan konstruksi. Untuk standar layanannya adalah setiap material konstruksi, peralatan konstruksi, dan tenaga kerja konstruksi memiliki kode tersendiri berdasarkan jenis, spesifikasi, dan satuannya. Bagaimana tugas saya berkontribusi pada tujuan besar instansi adalah hal ini akan sangat bermanfaat untuk menyamakan persepsi komponen yang dimaksud antara konsultan perancang, PPK perencana, PPK fisik, Pokja, dan penyedia jasa. Tugas ini berkontribusi untuk mempermudah para stakeholder dalam menggunakan komponen MPTK untuk menyusun biaya pekerja konstruksi berupa harga perkiraan perancang atau HPP, rencana anggaran biaya atau RAB, dan harga perkiraan sendiri atau HPS, sehingga semua komponen terstandar dan sesuai spesifikasi teknis. Kemudian untuk refleksi diri saya terkait Smart ASN, saya merasa saya telah melakukan ke-9 dari ciri Smart ASN itu. Yang pertama ada integritas, kedua adalah nasionalisme, ketiga profesional, keempat wawasan global, kelima networking, keenam entrepreneurship, ketujuh multilingual, kedelapan literasi digital, dan yang ke-9 ada hospitality. Di mana untuk apa yang bisa saya tingkatkan, yang pertama adalah wawasan global untuk selalu update perkembangan kebutuhan zaman dalam sektor konstruksi maupun dunia secara umum. Kemudian adalah networking untuk menjaga dan mengembangkan relasi untuk kemajuan organisasi. Kemudian entrepreneurship untuk mengasah kemampuan melihat peluang. Kemudian multilingual dengan mengasah kemampuan penggunaan bahasa asing yang dapat digunakan untuk kerjasama di kancah internasional. Yang terakhir adalah literasi digital untuk responsif dalam mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian, hal sederhana yang dapat saya lakukan agar kinerja layanan unit lebih baik dan berdampak adalah yang pertama, memanfaatkan teknologi guna menunjang performa kerja, dan yang kedua adalah menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan rekan kerja dan pimpinan, serta antar unit kerja, unit organisasi, dan lintas instansi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.